Ya, teman-teman tidak salah membaca judul dari video ini, yaitu tantangan kepada Habib Rizik Syihab. Tantangan terbuka, tantangan kepada Habib Rizik Syihab yang hobi teriak-teriak PKI, orang-orang yang menolak pengajian habaib, orang-orang yang menolak taklim, orang yang membubarkan kajian. Mereka ini semuanya PKI. Jadi selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, dengan video itu jelas saya ingin memberikan tantangan terbuka kepada Habib Rizik Syihab untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa nama habaib yang ternyata mereka adalah gembong PKI atau orang-orang PKI yang sebenarnya. Asal kalian tahu teman-teman, ternyata di dalam fakta sejarah Yaman Selatan adalah berfaham komunis. Perlu dicatat itu. Dan tantangan ini saya tujukan kepada Habib Rizik Syihab untuk memberikan suatu penjelasan tentang nama-nama habaib yang dimana mereka ini terindikasi komunis. Bahkan data fakta sejarah menyatakan mereka benar-benar adalah seorang komunis. Yang pertama yang bernama Habib Ahmad Sofyan Barakbah, yang dimana Habib ini menjadi gembong PKI atau ketua PKI yang berakhir mati di tangan TNI, ditembak kepalanya dan dipenggal. Mohon penjelasnya wahai Habib Rizik Syihab, bahwa di marga kalian ternyata ada sosok habaib yang berfaham komunis. Terus yang kedua Habib Ahmad Al-Aidid, yang ketiga Habib Fahrul Barokbah, yang keempat Muso dan juga beserta anaknya yang bernama Habib Muhammad Al-Qadri. Kira-kira bisakah Habib Rizik Syihab menjelaskan tentang nama-nama ini? Bisakah Habib Rizik? Bahkan Habib Muhammad Al-Qadri ini pindah agama teman-teman, menjadi seorang Kristen. Tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa Habib yang beragama Kristen, bahkan menjadi seorang pendeta yang bermaga Asegaf itu. Oke, nama saya Thomas R. Asegaf. Saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga. Istri saya yang paling cantik dengan 2 putri kami. Itu aja atau ada lagi? Ya, nama anak-anaknya siapa? Yang pertama Sofia, umur 6 tahun. Oke. Yang kedua? Yang kedua Zoe. Wow, 18 bulan. 18 bulan. Good. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja? Ya, betul. Sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GBI Rock yang ada di dalam tubuh manusia yang katanya mengalir darah kenabian ini, terkhusus para habaib. Di dalamnya banyak sekali penyimpangan teman-teman. Habib-habib yang mengaku Islam tapi fahamnya menyelisihi faham Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, mereka ada yang beragama Kristen teman-teman, ada yang berfaham komunis, ada yang berfaham Syiah Rafidah. Kurang apa lagi di dalam tubuh habaib ini? Kenapa sangat-sangat kaya sekali akan penyimpangan yang sedemikian rupa? Mereka teriak-teriak PKI, tapi di dalam tubuh mereka ada yang berfaham PKI. Mereka teriak-teriak anti Kristen, tapi di dalam tubuh mereka ada yang menjadi seorang Kristen. Mereka teriak-teriak no Syiah, tapi di dalam tubuh mereka banyak yang menjadi Syiah. Kalau kita sebutkan satu-satu, bahkan di setiap marga mereka ada yang menjadi Syiah. Ini jelas video tantangan terbuka kepada Habib Rizik Syihab untuk memberikan penjelasan tentang apa yang saya sampaikan. Bahkan kalau memang perlu kita ketemu, kita live ya, tanya jawab. Saya punya banyak pertanyaan kepada Habib Rizik Syihab. Apabila memang mau menjawab tantangan saya, kita live saja, jelaskan tentang Habib-habib tersebut. Jelaskan juga dari berbagai macam pertanyaan saya, kalau memang berani memberikan jawaban. Sebagai orang yang paling keras, paling lantang menyuarakan PKI, Kiai Fulan PKI, Gus Fulan PKI, Ustadz Fulan PKI, Jenderal Fulan dan lain sebagainya. Sebagai orang yang rajin sekali teriak PKI, bagaimana tanggapan Anda wahai Habib Rizik Syihab dengan beberapa nama yang saya sebutkan? Hal pertama yang perlu kita sebutkan, ketika mereka ini mengatakan kita ini ingin melawan 9 naga, kita ingin melawan oligarki, kita ingin melawan mereka yang menjajah Indonesia, orang-orang komunis. Mereka berteriak bahwa orang-orang Cina, mereka yang merantau ke Indonesia. Saya bukan ingin mendukung Cina dan melawan Yaman, no teman-teman. Cina datang ke Indonesia jelas
mereka ini membuka lapangan kerja. Meskipun secara kasat mata orang-orang melihat, oh Indonesia dijajah Cina melalui ekonomi. Cina datang ke Indonesia karena mereka pinter di dalam berdagang, pinter di dalam berbisnis. Mereka tidak fanatik buta dengan agamanya, teman-teman. Mereka datang ke Indonesia, berdagang, berbisnis. Akhirnya apa? Membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat di Indonesia. Perhatikan juga para habaib ketika datang ke Indonesia. Apakah mereka membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat? Tidak. Mereka datang ke Indonesia membodohi umat oknum-oknumnya. Sekali lagi saya sebut oknum, karena apa? Tidak semua habaib seperti itu. Banyak membludak habib-habibnya yang membodohi umat dengan segudang cerita takhayul dan khurafat mereka. Gak sedikit, hei anak-anakku terbang satu-satu. Hei anakku, sudah sampai mana ilmumu? Terbang coba, nembus genteng. Anak-anak Yaman nyawanya ditolong oleh Habib Fulan, Habib Umar Muhdor. Jadi ketika mereka lompat dari ketinggian nyebut nama Habib Umar Muhdor, gak jadi mati, gak jadi patah tulang, gak jadi gegar otak. Kebodohan. Ketika kalian punya hajat, datang ke kuburan Habib Fulan, disambut doa kalian ketika menyebut nama Habib Fulan itu. Kenapa tidak nyebut Nabi Muhammad SAW? Kenapa harus Habib Fulan? Kata Habib Hanif Alatos, kenapa sih kalau berdoa nyebut ya Umar Muhdor? Karena nyebut ya Umar Muhdor sama halnya dengan menyebut nama Allah. Di kuburan pun man robbukah, ditanya man robbukah, jawabnya Habib Umar Muhdor. Habib siapa begitu? Ada juga. Kedatangan Habib-habib Yaman ini ke Indonesia, selain dulunya katanya menjadi kaki tangan Belanda, sekarang menjadi pembodoh umat. Kebanyakan oknumnya miris, teman-teman. Apakah Habib Rizik Syihab berani untuk menyimak video saya ini dan memberikan jawaban? Apakah berani? Ingat, pasti sekali lagi ketika ada judul video tantangan Harry Pras kepada mereka, pasti mereka akan ngiranya Harry Pras tentang ribut, tentang berantem. Karena di kepala mereka yang ada kekerasan. Dikit-dikit demo, takbir, takbir. Apa takbir-takbiran kalian? Tapi kalian tidak membawa akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan kepada orang sesat, orang-orang kafir, takbir-takbiran Nabi Muhammad? Tidak. Ketika berdakwah ke Taif ditolak, tidak semerta-merta takbir. No, mendakwahkan kepada Abu Lahab, gak pernah teriak di mimbar-mimbar takbir, kita ganyang, kita gorok, kita bacok. Gak ada, teman-teman. Kecuali ditentang perang. Itu pun ditentang perang, tidak takbir di mimbar, takbirnya di medan perang. Ketika kita membedah hal-hal seperti ini, banyak sekali mukibin-mukibin yang kepanasan, kebakaran jenggot, lalu mereka berkomentar dengan seenak jidat mereka tanpa ilmu, tanpa pembelaan yang mendasar, membandingkan kita dengan Buya Yahya, dengan Abdul Somad, dengan Adi Hidayat. Tuh lihat Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Yahya, mereka semua tidak pernah membuat video atau memberikan narasi yang sedemikian rupa dibuat oleh para konten kreator ini, seperti Harry Pras dan lain sebagainya. Tidak, katanya. Ya jelas karena orang-orang ulama-ulama tadi yang saya sebut itu adalah muhibbin Habib. Apakah perlu nanti kita bahas satu-satu kejelehan mereka? Ya perlu mungkin. Tapi untuk video ini sampaikan kepada Habib Rizik Syihab. Apakah dia siap untuk memberikan jawaban kepada video saya? Semoga saja siap.